Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode 133. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan apa yang sudah kita kaji di episode yang lalu yang dikenal atau disebut sebagai partikel siluman, atau ada yang menyebutnya sebagai partikel hantu, ghost particle. Di dalam ilmu astronomi ini dikenal sebagai partikel neutrino. Partikel neutrino ini memancar dari sinar kosmis, dari luar angkasa, dari berbagai macam sumber. Di antaranya yang kita bahas di episode yang lalu, dia muncul dari sebuah bintang yang sedang mengalami kematiannya, runtuh menjadi lebih padat, dari bentukan gas, runtuh menjadi bintang neutron. Dan ketika runtuh itu, kemudian dia berputar dan menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik secara periodik. Di antaranya dihasilkanlah berkas sinar neutrino, di mana partikel-partikel ini menyerbu bumi, tetapi sangat sulit untuk dideteksi. Dengan teknologi yang mutakhir, para ilmuwan kemudian sekarang bisa melakukan deteksi itu dengan cara membuat sistem detektor di kawasan Kutub Selatan, di benua Antartika, di mana detektornya diletakkan, ya, ditata atau dibikin di kedalaman sekian kilometer dari permukaan es itu. Harapannya partikel-partikel neutrino yang susah dideteksi itu mengalami moderasi di dalam ketebalan balok es di Kutub Selatan, dan kemudian memang terbukti bisa dideteksi. Nah, yang sangat menarik, ternyata partikel-partikel yang disebut sebagai partikel hantu atau neutrino ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusun alam semesta. Yang menarik, partikel neutrino yang muncul dari sinar kosmis ini menunjukkan keberadaan partikel-partikel yang menyusun jagat raya. Yang hari ini akan kita kaitkan dengan partikel lain yang disebut sebagai partikel Tuhan atau God particle. Jadi ada ghost particle, partikel hantu, dan ada God particle atau partikel Tuhan. Ini dideteksi keberadaannya dari sinar kosmis. Kalau sinar neutrino itu yang banyak dipancarkan, yang kemarin kita bahas di episode yang lalu, dipancarkan dari bintang yang runtuh yang disebut sebagai bintang neutron dan berputar, yang secara spesifik kemudian disebut sebagai pulsar itu. Ini diberitakan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tariq ayat 1 sampai dengan 3. Untuk menyambungkannya, mari kita ulangi, kita kutip kembali ayat tersebut. Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmus tsaqib. Demi langit dan yang datang mengetuk pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang mengetuk pada malam hari itu? Yaitu bintang yang sinarnya menembus. Kita sudah mengkajinya di episode yang lalu, sebuah kajian yang menarik. Ada sebuah bintang yang memancarkan cahaya dengan daya tembus yang sangat tinggi, yaitu berkas sinar neutrino yang datang ke permukaan bumi. Oke, detailnya silahkan dilihat di episode yang lalu. Hari ini saya ingin melanjutkan dengan partikel yang lain yang dikenal sebagai God particle atau partikel Tuhan itu. Apa kaitannya partikel Tuhan dengan partikel siluman ini? Ternyata keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari partikel-partikel penyusun jagat raya ini. Di episode yang lalu kita sudah melakukan kajian terkait dengan penyusun jagat raya.
di mana kita mengumpamakan dengan cara yang sederhana bahwa bangunan alam semesta ini terdiri dari 3 kelompok bahan. Yang pertama semen, kemudian pasir, dan air. Apa semennya? Kita sudah membahas di episode yang lalu, semennya itu adalah kelompok partikel yang disebut sebagai quark. Apa itu quark? Quark itu adalah partikel elementer, di mana semua benda ini kalau kita pecah, dibagi-bagi semakin kecil menjadi atom. Di dalam inti atom ternyata ada partikel penyusun dari inti atom itu yang bernama proton dan neutron. Nah, proton dan neutron ini kalau dipecah-pecah lagi menjadi quark. Quark inilah yang disebut sebagai partikel elementer yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Meskipun quark ini ada beberapa jenis, ada 6 jenis yang disebut sebagai quark up and down. Kemudian yang kedua adalah quark top and bottom. Dan yang ketiga adalah quark charm dan strange. Nah, quark ini bisa diumpamakan sebagai bebatuan yang besar atau bisa juga disebut sebagai semen. Yang kedua adalah pasirnya. Kelompok pasir di dalam fisika partikel ini ada di bagian yang disebut sebagai lepton. Di mana lepton itu adalah partikel-partikel yang lebih kecil dari quark itu. Di antaranya adalah elektron. Elektron itu bukan berada di dalam inti atom, melainkan berputar-putar di luar inti atom. Selain elektron, ada yang disebut muon, juga partikel halus semacam elektron itu. Dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai tau atau tauon. Nah, ternyata ini juga memiliki pasangannya. Elektron berpasangan dengan neutrino, tapi khusus neutrino elektron. Muon juga berpasangan dengan neutrino, yaitu neutrino muon. Dan tau juga berpasangan dengan neutrino, yaitu neutrino tau. Sahabat sekalian, sangat menarik. Ada 2 kelompok ya yang disebut sebagai quark dengan pasangan-pasangannya. Dan yang kedua adalah lepton yang lebih halus partikelnya dengan pasangan-pasangannya. Dan yang kelompok ketiga ini seperti air. Fungsinya adalah merekatkan. Dia ini disebut sebagai boson. Boson itu berisi gaya-gaya saja. Apa itu gaya? Gaya itu semacam kekuatan yang tidak kelihatan, tetapi dia bisa mengikat partikel-partikel elementer ini dan melakukan interaksi-interaksi di sana. Nah, sahabat sekalian, boson itu terdiri dari beberapa partikel virtual. Jadi disebut sebagai partikel, tetapi sesungguhnya tidak nyata. Maka disebutlah sebagai partikel virtual. Di sana ada yang namanya gluon. Kalau Anda mengingat istilah glue, glue itu artinya lem atau perekat. Gluon ini adalah sebuah kekuatan gaya yang merekatkan quark itu. Yang semen tadi kalau dicampur dengan air dia kemudian menjadi menggumpal, menjadi semacam batu-batu yang ukurannya besar. Quark itu ketika diikat oleh gluon dia akan membentuk proton yang lebih besar, membentuk neutron yang juga lebih besar dan menjadi inti atom. Sedangkan boson itu kalau ketemu dengan lepton, pasir-pasirnya, dia juga akan memunculkan interaksi nuklir lemah namanya, dengan menggunakan lem perekatnya bukan gluon tapi WZ boson. Dia akan terjadi interaksi-interaksi saling berubah. Elektron menjadi neutrino atau sebaliknya, muon dan tauon itu juga mengalami interaksi-interaksi dengan menggunakan gaya-gaya dari WZ boson itu. Sedangkan partikel foton itu adalah partikel virtual atau partikel kuantum yang memiliki peran interaksi-interaksi di level atom dan di level molekul. Nah, yang menarik kemudian ada sebuah partikel virtual yang disebut sebagai Higgs boson. Inilah yang dikenal sebagai partikel Tuhan itu, atau disebut sebagai God particle. Sangat menarik, Higgs boson ini
baru-baru ini saja diketemukan. Awalnya itu tidak diketahui dan memang memunculkan kecurigaan. Dari mana sesungguhnya massa dari setiap partikel itu? Kenapa sesuatu yang bersifat medan kuantum tiba-tiba bisa memunculkan benda, memunculkan materi, memunculkan partikel yang namanya quark, kemudian menjadi proton, menjadi neutron, kemudian leptonnya ada yang namanya elektron, ada neutrino, muon, dan tauon, dan seterusnya. Dari mana mereka bisa berubah menjadi materi itu? Ternyata itu dipengaruhi oleh namanya medan gaya Higgs. Dan partikel virtualnya disebut sebagai partikel Higgs atau Higgs boson. Sahabat sekalian, poin penting dari Higgs boson ini adalah memunculkan sifat materinya. Dari gaya energi yang tidak berbentuk materi, tidak ada gumpalannya, ya, sekedar kualitas gaya atau kualitas energi, ternyata bisa muncul menjadi sebuah partikel yang memiliki massa dan kemudian memiliki bobot. Nah, ini sangat menarik. Dengan ringkas kata kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya medan kuantum itu berubah menjadi partikel, menjadi materi, menjadi benda, semua ini dikarenakan dia berinteraksi di dalam medan kuantum yang namanya Higgs boson itu. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa munculnya partikel-partikel, materi, benda-benda itu sesungguhnya adalah dari dinamika medan Higgs ini. Dari medan Higgs yang berdinamika tereksitasi memunculkan partikel Higgs boson yang disebut God particle itu. Dan ketika dia bertabrakan dengan partikel-partikel lain, dia akan memberikan massa. Sehingga dia menjadi materi, partikel-partikel yang tadinya belum bersifat material itu. Muncullah quark, muncullah proton, muncullah neutron, menjadi inti atom, muncullah elektron, dan menjadi atom yang utuh, kemudian atom-atom bergandengan menjadi molekul, dan seterusnya membentuk segala macam benda pengisi jagat raya ini. Maka dengan ini ada yang mengatakan bahwa partikel Tuhan itu seakan-akan menjadi representasi dari proses penciptaan segala macam benda di jagat raya ini. Sahabat sekalian, ilmu pengetahuan sains sudah sedemikian majunya sehingga sampai pada titik yang sangat kritis terkait dengan munculnya segala macam benda di alam semesta ini. Dikarenakan ilmu pengetahuan telah bisa mendeteksi keberadaan partikel-partikel elementer sebagai penyusun segala macam benda itu. Bahkan di laboratorium telah bisa dilakukan proses penghancuran benda-benda menjadi partikel-partikel elementer itu. Sehingga bisa dibuktikan, terdeteksi di laboratorium keberadaan dari partikel-partikel elementer yang menyusun segala macam eksistensi di jagat raya ini. Nah, yang menarik ternyata sahabat sekalian, antar partikel itu terjadi proses berpasang-pasangan. Pasangan antar partikel itulah yang memunculkan dinamika dan kemudian membentuk benda-benda yang ada di jagat raya mulai dari mikrokosmos sampai makrokosmos. Pada partikel quark misalnya yang membentuk proton dan neutron dan membentuk inti atom itu ada pasangan-pasangannya antara quark up dan quark down, antara quark charm dan quark strange, dan antara quark top dan bottom. Terjadi proses interaksi pada pasangan-pasangan itu sehingga memunculkan benda atau partikel yang lebih besar, proton, neutron, dan inti atom itu. Itu di kelompok quark. Demikian pula di kelompok lepton terjadi pasangan-pasangan antara elektron dengan neutrino elektron, antara muon dengan neutrino muon, antara tau dengan neutrino tau. Jadi terjadi dinamika antar pasangan itu dengan dimoderasi dan dipengaruhi oleh gaya-gaya kuantum dari kelompok perekat ini, yaitu kelompok boson itu.
Nah, yang menarik kemudian terjadi kolaborasi antara kelompok-kelompok partikel ini, quark dengan lepton dengan boson, yang membentuk seluruh eksistensi jagat raya ini. Munculnya benda-benda itu di dalam medan Higgs yang memunculkan partikel Higgs yang disebut sebagai partikel Tuhan. Sedangkan partikel hantu atau partikel siluman itu ada di kelompok lepton ini, pasirnya itu. Di mana neutrino itu adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan eksistensi benda-benda itu. Neutrino disebut sebagai partikel hantu atau partikel siluman, sedangkan Higgs boson disebut sebagai partikel Tuhan atau God particle. Nah, neutrino dengan elektron, dengan tau, dengan muon, dan dengan quark itu, mereka berdinamika di dalam medan Higgs, memunculkan apa yang disebut sebagai materi, yang disebut sebagai atom, yang disebut sebagai molekul, dan kemudian menjadi benda yang ada di seluruh kehidupan kita ini. Jadi sahabat sekalian, kita sekarang semakin memahami bahwa ternyata alam semesta ini, khususnya terkait dengan isinya yang bernama materi, itu muncul dari medan kuantum yang sebetulnya bukan apa-apa, artinya tidak ada fisiknya, hanya gaya saja, potensi saja, tetapi dengan interaksi berpasangan di antara tiga kelompok ini, terjadilah kehidupan, terjadilah realitas, terjadilah peristiwa, dan terjadilah segala macam isi benda di dalamnya. Yang sangat menarik, kemudian Al-Quran menceritakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu memang melalui pasangan-pasangan itu. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi dengan sangat jelas Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ini berpasangan. Baik segala yang ada di bumi, tumbuh dari bumi, bahkan pada diri kita, penyusun diri kita, bahkan kemudian disebutkan segala yang kalian belum paham, belum mengetahui, itu diciptakan Allah berdasarkan pada pasangan-pasangan itu. Di ayat yang berbeda Allah memberikan penegasan sekali lagi bahwa segala sesuatu memang diciptakan Allah secara berpasangan-pasangan atau muncul dari mekanisme berpasangan-pasangan itu. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 Allah menegaskan tentang hal itu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dan dari segala macam itu, kullu syai', segala sesuatu itu, khalaqna zawjaini. Allah menciptakannya berpasang-pasangan. Jadi kalau sudah kullu syai', segala sesuatu itu maka menyangkut seluruh benda, seluruh peristiwa, dan seluruh eksistensi yang ada di jagat raya ini ternyata muncul dari mekanisme berpasang-pasangan. Dalam konteks yang sedang kita bahas ini, itu kaitannya dengan partikel-partikel elementer yang menyusun jagat raya ini, di mana memunculkan masanya, memunculkan materinya, itu dari dinamika medan kuantum yang disebut sebagai medan Higgs itu. Maka kita mengingat kembali kepada surat Adz-Dzariyat di awal-awalnya, bahwa segala macam ini memang muncul dari dinamika kuantum. Seperti yang dibuktikan oleh para ilmuwan melalui mekanika kuantum. Bahwa jagat raya ini ternyata muncul dari fluktuasi kuantum.
Kuantum adalah partikel virtual di mana dia mengangkut atau membawa medan gaya yang sangat besar yang kemudian memunculkan segala macam yang ada di jagat raya ini. Wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq. Demi kekuatan yang menerbangkan partikel-partikel dengan sangat kuat dan yang membawa beban sangat berat dan yang mengalir dengan mudah dan yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita, sebuah kajian yang sangat mendalam berdasarkan pendekatan fisika partikel yang paling mutakhir, sekaligus kita mencoba merujuk ke dalam informasi-informasi Al-Quran. Ternyata kita mendapatkan kefahaman yang luar biasa tentang munculnya segala eksistensi di jagat raya ini. Mudah-mudahan ini bagian dari proses pembelajaran, pemahaman atas hikmah-hikmah yang disampaikan Allah di dalam kitab suci ini yang meningkatkan keimanan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.